Baiklah, di sini saya akan menyertakan mengenai strategi inovasi pendidikan. Seperti yang kita ketahui, strategi itu merupakan satu langkah untuk mencapai program tersebut. Nah, dalam pencapaian inovasi tentu memiliki strategi yang harus dilakukan. Di sini inovasi dibuat untuk mempermudah. Nah, dalam pencapaiannya ini, inovasi tentulah tidak mudah untuk diterima masyarakat. Untuk itu, maka dilakukanlah pengenalan inovasi. Pengenalan inovasi ini dilakukan secara bertahap dan memiliki strategi. Inovasi pendidikan adalah salah satu yang bersifat kuantitatif dalam memecahkan masalah pendidikan. Inovasi pendidikan ini memiliki 4 strategi dalam pengembangan. Inovasi pendidikan sendiri memiliki 4 langkah ataupun 4 strategi inovasi. Yang pertama, strategi fasilitas. Seperti yang kita ketahui, fasilitas merupakan alat penunjang untuk memperlancar suatu hal. Nah, dalam strategi fasilitas ini diperlukan untuk menunjang perubahan program dan dengan tujuan untuk memperlancar kegiatan tersebut. Untuk strategi inovasi pendidikan ini yang dalam segi fasilitas dapat dilakukan mengenali masalah dan perlunya kesadaran diri dalam perubahan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar mindset seseorang dapat berpikir lebih luas, apakah yang dilakukan ini sudah tepat atau tidak. Yang kedua yaitu merasa perlunya adanya perubahan. Merasa perlunya ada perubahan ini terkait dengan pola pikir seseorang dalam bertindak ataupun untuk mencapai suatu hal itu. Hal ini dilakukan agar ia mau menerima perubahan ataupun tidak untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, bersedia menerima bantuan dari orang lain ataupun pihak dari luar dirinya sendiri. Maksudnya ini yaitu, apakah setelah dia menerima perubahan tersebut, apakah ia menerima perubahan itu ataupun tidak menerima perubahan itu. Tentu perubahan ini dimaksudkan dengan tujuan untuk memperlancar kegiatan dia. Nah, perubahan ini juga memiliki keterkaitan dengan mindset ataupun pokok pikiran sebelumnya, yaitu perlu adanya perubahan. Dan dia apakah mampu untuk menerima perubahan di tengah-tengah situasi. Yang keempat yaitu memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dan memperbaiki dirinya. Setelah ia menerima perubahan tersebut dan melihat bagaimana perubahan itu berdampak besar pada dirinya, maka ia perlu dan mau menerima perubahan itu dengan ikut berpartisipasi dalam perubahan. Misalnya saja pada siswa sekarang di Indonesia dilakukannya pembelajaran daring, maka ia perlu menerima perubahan dengan belajar secara online. Selanjutnya, dia perlu menerima keadaan kondisi di tempatnya, apakah memungkinkan atau tidak, itu juga menjadi salah satu faktor penentunya. Seperti poin nomor pertama yaitu mengenali masalah. Di mengenali masalah ini pemerintah perlu mengadakan inovasi, yaitu dengan membangun fasilitas berupa jaringan internet yang memadai sehingga siswa ataupun pelajar dapat menerima perubahan itu dan dapat menggunakan fasilitas itu serta mau menyesuaikan diri dalam berpartisipasi pendidikan daring ini. Strategi pendidikan inovasi yang poin kedua yaitu strategi penyampaian fakta dalam inovasi pendidikan. Maksudnya fakta di sini ialah mengikutsertakan informasi-informasi yang akurat mengenai perubahan untuk mencapai inovasi tadi. Dalam penyampaian fakta ini harus memperhatikan dua hal. Yang pertama, untuk menambahkan prinsip yang perlu dikuasai dan keikutsertaan berbagai pihak. Di sini dalam hal ini dimaksudkan ialah adanya keterkaitan dan timbal balik dalam hubungan tersebut, fakta dan inovasi. Maksudnya, apakah fakta ini mendukung perubahan itu ataupun tidak? Dalam contoh sederhananya, hubungan antara
dana, dan donatur. Dan prinsip yang kedua ini dimaksudkan untuk menjaga klien agar tidak kembali pada ataupun menolak perubahan. Nah, di sini diperlukan fakta yang akurat agar mereka dapat berpegang pada satu. Misalnya saja, pelatihan guru dalam inovasi pendidikan di abad 21 ini. Baiklah, pada poin nomor 3, strategi yang dilakukan dengan cara strategi bujukan ataupun merayu. Seperti topiknya, strategi ini dilakukan dengan cara mengajak dan membujuk seseorang untuk melakukan ataupun mengikuti inovasi dalam perkembangan kegiatan tersebut. Hal yang dilakukan untuk menunjang ataupun untuk mencapai sasarannya itu yaitu dengan cara pertama, si pihak tidak ikut berpartisipasi dan mengikuti perubahan sosial. Maksudnya seseorang tidak sama dengan orang lain mau mengikuti perubahan, maka perlu dilakukan dengan bujuk rayu ataupun dengan iming-iming suatu hal. Yang kedua yaitu berada pada tahap evaluasi dan proses pengambilan keputusan untuk menerima ataupun menolak perubahan tersebut. Yang ketiga, strategi bujukan ini dilakukan jika cara memecahkan masalah tersebut kurang efektif serta pelaksanaan programnya itu tidak sesuai dengan alat kontrol terhadap klien. Yang keempat yaitu strategi paksaan. Jika tadi bujuk rayu ataupun iming-iming tidak dapat dilakukan, maka poin terakhir yaitu dengan cara strategi paksaan. Strategi paksaan ini dimaksudkan yaitu memaksa klien untuk dapat mau menerima perubahan dan mencapai tujuan perubahan tersebut. Strategi perubahan paksaan ini harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, partisipan ataupun pihak tersebut tidak mau mengikuti si pembimbing dalam mengikuti inovasi. Misalnya saja partisipan guru dalam proses perubahan tersebut rendah, maka untuk meningkatkan tersebut dilakukan dengan cara paksaan. Yang kedua, strategi ini dilakukan jika si pihak merasa tidak perlu adanya perubahan. Tidak semua orang menerima perubahan-perubahan dalam lingkungannya. Tentu ada yang menerima ataupun menolak. Nah, poin yang ketiga, bila si pihak tidak memiliki fasilitas untuk mendukung perubahan tersebut ataupun untuk mendukung inovasi tersebut. Hal ini tidak terjadi pada suatu wilayah yang kurang memadai, misalnya saja wilayah tertinggal. Dan poin yang keempat yaitu strategi paksaan ini dimaksudkan untuk perubahan sosial diharapkan dapat terwujud dalam, maksudnya di sini yaitu misalnya saja pada proses pembelajaran pada abad 21 ini dilakukan dengan cara memaksa, namun dengan strategi halus untuk mendekati peserta didik. Baiklah, sekian dari video saya.